Assalamualaikum wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Kali ini kita mau membahas sedikit tentang komputerisasi yang kita pakai di toko. Ini nama aplikasinya saya nggak tahu, terus ataupun softwarenya ya, karena ini rakitan. Jadi programnya saya beli dulunya, saya suruh rakit sama ahlinya. Biaya untuk softwarenya aja atau aplikasi itu 5 juta, belum harga komputernya. Harga komputernya waktu itu lebih murah dari programnya, dari softwarenya, karena softwarenya rakitan. Jadi bayar 5 juta buat bikin aplikasinya. Terus harga komputernya itu sekitar 4,5 juta atau 4 juta waktu itu, lupa. Saya mintanya yang paling mudah karena saya nggak sekolah, nggak ngerti komputer. Jadi saya minta yang paling mudah diingat, dan ini katanya yang paling mudah. Menurut saya juga iya. Saya ada lihat beberapa punya teman saya yang lain, masuknya kita di aplikasi barangnya agak susah. Kalau ini gampang. Ini masuk di aplikasi barangnya, kalau ini kan posisinya udah terbuka ya. Kalau belum dia gampang juga bukanya. Terus lagi kalau kita ngeliat data juga gampang, tinggal klik di data. Ini keluar semua barangnya. Terus dia yang tersaring ini di Surya gede bos dua. Di pojok atas itu ada jumlah barang yang tersaring itu 2.914. Itu sebenarnya bukan nama barang semuanya ya. Kalau barangnya nggak nyampe segitu jumlahnya. Kadang itu kan di dalam satu barang itu ada yang 2 harga, ada yang 3 harga, makanya jumlahnya jadi segitu banyaknya. Mungkin sekitar 1.500-an kali paling ada jumlah barangnya, cuma karena ada itu aja kali. Terus lagi tuh minta Yasir. Terus lagi kalau kita mau nambah, tinggal klik ini di mana aja. Komputer ini gampang, tinggal klik di mana aja gini. Double klik biasanya. Terus kalau kita mau nambah, tinggal klik di tambah, itu langsung muncul seperti ini kosong. Tinggal isi nama barang, terus di ukurannya ini bal apa pis. Di sini juga bisa, ada pis, ada renceng, ada pak, ada lusin. Kalau tidak ada bisa diketik sendiri kalau belum ada di situ. Terus lagi modal di sini bisa, terus harga jual, terus stok juga bisa. Cuma saya di komputer ini belum bikin stok, jadi saya nggak pernah bikin stok saya kosong. Jadi stoknya tinggal lihat sendiri kalau lagi ada orang belanja. Kurang lebihnya begitu. Itu kalau untuk pengisian data barang. Terus lagi kalau ini kita bahas juga tentang penjualannya kayak apa. Kalau lagi ngecek omset hari ini, ada di laporan, klik aja, keluar seperti ini. Ini omset 16.903.800, marginnya 700.436. Ini sebenarnya marginnya tidak sebesar ini. Ini ada modal yang mungkin salah kita isi. Jadi satu barang itu terlalu banyak untungnya menurut modal. Bukan harga jual kita yang mahal ya, modal kita salah isi. Makanya marginnya keluarnya sebesar itu. Padahal paling kalau 16.900 ini 400 ribuan ya. Kalau 3% apa 2,5%. Terus lagi kita ke kalau ngecek faktur juga bisa. Ini misalnya kita jual barang ke siapa, di sini bisa kita cek kembali. Misalnya kalau ada yang salah, seperti siapa misalnya kalau hari ini. Sebenarnya banyak yang udah kita jual barangnya, jadi lupa. Kita klik aja salah satunya. Nah, Mama Riko muncul. Ini penjualannya terlihat juga tuh. Ini nanti kalau ada komplainan di sininya tinggal kita taruh tanggalnya, misalnya tanggal
1, bulan 2 gitu kan. Di sini dapat gitu. Yang mana itu tinggal cari aja yang sesuai sama yang dikomplain orang. Itu kurang lebihnya. Terus lagi kita ke, kalau ini posisi penjualan nih. Posisi penjualannya seperti ini, misalnya minyak Grendo, ketik aja 1 dus misalnya, langsung ketik gitu. Kalau ini harga minyaknya harga lama ya, barangnya belum ada lagi sampai sekarang. Udah, ini kita tinggal mencet. Kalau udah misalnya tinggal F3 di keyboardnya ada, tinggal pencet F3. Di sini juga pakai mouse bisa. Langsung ke luarnya, ke jumlah pembayaran nantinya. Tuh F3. Di sini langsung ke pembayarannya. Misalnya bayarnya 230, kembaliannya nanti muncul juga gitu. Kembalian berapa? Kita kasih contoh aja lah. 230, kembaliannya 5.000. Terus kita pencet oke lagi sampai keluar printan ya, print di sini sampai keluar bond, jadi bond. Kurang lebihnya begitu. Gampang kan kalau di komputer saya. Ini tidak online komputernya. Jangankan online keluar, buat online ke komputer satunya juga enggak. Itu juga sendiri. Ini sendiri penjualannya. Jadi kalau di sana dapat berapa juta tergantung penjualannya pakai yang di sana. Kalau di sini tergantung penjualan yang pakai yang di sini. Kurang lebihnya begitu. Kalau setelah, biasanya komputer itu agar yang kita tambah-tambahin itu tidak hilang, itu takutnya mati lampu atau komputernya mati, biar datanya tidak hilang, itu ditutup. Setelah itu dibuka kembali. Itu dia udah nyimpen barang-barang yang baru kita tambahin, atau nama-nama barang yang baru kita tambahin itu udah langsung nyimpen di situ. Kalau kita posisi kayak gini, untuk mau menjual barang itu tinggal F2. Tuh. Di sini tinggal kita, ini kan tunai ya, tinggal kita kalau nama pelanggan kita udah kita simpen di situ, kita ya tinggal ngetik nama pelanggan kita yang mau belanja siapa, gampang. Misalnya salah satunya aja ini, Bang Daud, dan dia kadang kalau kita ngetik apa itu nama orang itu singkat saja udah keluar. Begitu juga nama barang, disingkat aja kadang udah keluar kalau kita jeli huruf-hurufnya itu. Kayak misalnya Mami Puku L atau SL atau apa gitu kan, itu kita nggak perlu ketik sepenuhnya. Kita cukup misalnya KU spasi L, itu pasti keluarnya Mami Puku L tuh. Tuh, gampang. Makanya bikin faktur orang itu di sini sangat mudah daripada kita bikin manual pakai tangan ya. Lebih mudah ini. Cepat. Terus kita tidak perlu lagi menjumlah ulang, ngisi harga dan segalanya, karena kita klik aja, harganya udah ada, jumlahnya udah tinggal dimasukin, jumlah barang maksudnya. Kalau jumlah uangnya dia langsung terjumlah sendiri. Nah itu dia enaknya. Oke. Cukup segini dulu pembahasan kita di komputerisasi yang ada di toko saya. Dan jangan tanya juga aplikasi apa sama softwarenya apa, karena saya sendiri nggak tahu. Ini buatan orang. Harganya seperti yang saya sebut tadi, programnya aja 5 juta, belum harga komputernya. Komputernya bekas, saya nggak pernah beli komputer yang baru. Udah berapa saya pesan komputer buat Kota Raja 2, 3, ada lagi yang pesan komputernya semuanya bekas. Tapi alhamdulillah sampai sekarang semuanya masih bagus, masih bisa dipakai. Kalau ada kerusakan tinggal kirim ke sana, nanti di sana diolah lagi kirim balik. Gampang, orangnya juga yang bikinnya juga gampang. Terus kalau misalnya kita punya keahlian di komputer,
kita bisa telepon aja, video call, diajari nama dia. Lebih gampang lagi, gratis lagi. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.